Halo Sagittarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 10 Tarot. Kali ini saya akan membacakan impianmu yang akan terwujud di start dari bulan Oktober ya, sampai kapan aja ya. Tapi startnya di bulan Oktober ya. Ini adalah general reading, jadi bisa resonate, bisa aja enggak sama sekali. Tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian. Situasi yang kalian rasakan, yang kalian alami, yang sudah lewat dan sedang Anda hadapi. Ini adalah general reading ya, jadi bisa resonate bisa enggak ya. Sekali lagi ya, bisa vice versa, bisa laki-laki bisa perempuan, tidak terpaku pada gender ya. Jadi jika kalian ingin personal reading, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di video ini ya, di bagian bawah atau atas ya. Saya sesuaikan tempatnya, dan itu berbiaya ya. Atau mungkin pengen buka aura, pembersihan energi negatif dalam diri, buka aura, atau ya mungkin terkait black magic, penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh ilmu medis ya, silakan ya. Jika kalian ngerasa dalam satu hubungan nggak ada kontribusinya ya, nggak kontributif, tapi kaliannya sulit melepas, sulit move on, kalian malah bucin banget, kalian ngerasa dimanfaatin tapi sulit untuk melepaskan, nah cek dulu energi kamu, siapa tahu ada pengaruh magic yang membuat kamu jadi apa ya, budak cinta ya. Hal-hal seperti itu tuh wajar ya terjadi, karena yang namanya manusia ya, manusiawi kan, tidak bisa dipungkiri kita tetap terhubung dengan yang namanya dunia gaib ya, yang magic itu ada. Oke. Ini berhubungan dengan karir, cinta, dan keuangannya. Kebalik nih ya. Oke, kebalik, sorry. Siang dan malam aku membanting tulang. Sedikit suara sumbang supaya kita lebih rileks ya. Yang akan terwujud ya, impian kamu yang akan terwujud ya. Sini ada Four of Cups, ada As for Health, Financial and Career, Healing Heart ya, Healing for Heartbreak, Freedom from Toxic. Nah bagus ya, Relationship or Addiction. Oke, saya lihat di sini beberapa dari kalian, impian kalian yang akan terwujud adalah kalian mungkin akan segera apa ya, bisa ya mengevaluasi diri, mempertimbangkan apa yang seharusnya kalian lepaskan gitu ya. Sorry, tadi itu pesawat ya, karena saya tinggal di samping, tepat di samping Bandara Sultan Babula Ternate, jadi wajarlah sering dengar helikopter, pesawat ya. Oke, di sini ya saya lihat kamu sepertinya sudah mulai paham gitu ya. Akhirnya kamu paham bahwa ada yang harus kamu rubah dalam mindset kamu gitu. Mungkin kamu terlalu banyak berpikir, terlalu lama. Jangan terlalu lama berpikir ya. Jadi di sini ini semesta sudah menyodorkan sesuatu untuk kamu ya, berupa rezeki, cinta. Pokoknya apa yang menjadi impian kamu itu sudah menunggu kamu sejak lama ya. Sejak 4 bulan lalu, 4 minggu lalu sudah mulai mendekat, tapi kamunya masih ngeblok diri gitu dengan terlalu banyak berpikir. Jadi segeralah ya, jika ini dalam hal cinta ya, biasanya tuh masalah ya, masalah cinta, perasaan ini ya, trauma ya. Kalau dalam hal cinta saya lihat kamu belum bisa total move on ya dari seseorang yang udah lama menempati hati kamu atau pikiran kamu ya. Padahal kamu tahu loh, melepas dia akan mendapatkan yang lebih baik. Tetapi ya itu,
kamu masih terjebak dalam pikiran energi negatif kamu sendiri gitu. Ini mungkin ada kaitannya dengan pengaruh apa ya, energi negatif atau black magic juga, jadi bikin kamu stagnan ya, bikin kamu sulit keluar. Padahal kalau kamu selangkah lagi berusaha bergerak lebih cepat keluar dari hubungan toksik itu, atau ya bisa move on ya, mungkin kamu sudah bisa mendapatkan yang baru, atau ya ini yang disodorkan semesta kan pasti yang terbaik untuk kamu gitu ya. Jadi udahlah ya, jangan terlalu lama berpikir ya. Ada rezeki yang menanti kamu, ada kebahagiaan yang sudah ditunggu ya, dinantikan untuk kamu. Jadi tergantung kamu aja sebenarnya ya. Nah, di sini ask for help. Jadi kamu akan mendapatkan pertolongan ya dari malaikat penjagamu, mungkin leluhur kamu, atau memang dari ilahi langsung jika kamu meminta. Jadi ini tentang spiritual juga ya. Mungkin kamu perlu mendekatkan diri kepada ilahi, meminta bantuan gitu, pertolongan ya, supaya kamu tuh bisa terbantu untuk keluar dari energi negatif itu gitu, yang membuat kamu stagnan selama ini gitu ya. Kalau saya lihat kamu yang nggak ada gerakan sebenarnya sudah apa ya, tapi mungkin beberapa dari kalian sudah berusaha ya, cuman belum waktunya aja. Tapi sebentar lagi ya, kamu akan menemukan titik terang ya. Sekali go lagi gitu, sekali go lagi, gerakan lagi, kamu sudah akan mendapatkan pertolongan. Impian kamu itu sudah akan terwujud. Tinggal satu langkah lagi ya. Lakukanlah dari sekarang jika kamu sudah menonton video ini ya. Oke. Financial and career di sini ya. Jadi semesta sudah menyodorkan kamu ini seseorang yang terbaik, atau apapun yang terbaik untuk kamu gitu. Tinggal kamu minta aja ya. Jadi kalau udah toksik ya udah lepasin. Ini ada yang baru nih yang akan kamu temukan. Kalau kamu yang sudah menikah ya, mungkin kamu terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak keraguan ya. Coba mintalah pertolongan kepada ilahi ya. Apapun yang sudah kamu doakan akan terkabul ini ya. Jika kalian ingin bersatu ya akan dipersatukan. Jika kalian ingin dia nggak mendua lagi ya udah, dia akan terkabul ini ya. Dalam karir saya lihat di sini ya, beberapa dari kalian ini kalian akan mencapai rezeki ya. Jika kalian bekerja keras selama ini dan kalian tunggu-tunggu tapi belum bisa mendapatkan yang sesuai, saya lihat di sini akan ada rezeki yang mungkin sesuai gitu, sesuai dengan harapan kamu ya. Karir kamu akan semakin meningkat dan rezeki kamu akan semakin mengalir gitu, lancar ya. Ya di sini disarankan ya bahwa kamu harus healing ya. Sudahlah, sembuhkan luka kamu ya. Sudah saatnya menyembuhkan diri ya. Ayolah ya, karena ini semesta sudah memberikan yang terbaik untuk kamu ya. Jadi yang akan kamu dapat nih, yang terwujud ini bukan hanya mungkin salah satu yang akan kamu dapat, yang paling penting, yang paling utama ya. Sembuhkan luka kamu dulu, move on dulu, bersihkan diri kamu dari energi negatif dulu, baru kamu akan mendapatkan pencapaian dalam karir ya. Karir dan keuangan kamu akan meningkat ketika kamu sudah sembuh dari energi toksik, energi masa lalu ya, yang melukai kamu itu. Karena ini beratnya itu di cinta. Masalah cinta akhirnya mempengaruhi energi kalian sehingga kalian mungkin kurang fokus, atau ya walaupun kalian sefokus-fokusnya tetap aja energi kalian masih toksik. Jadi rezeki itu akan mau masuk juga masih ragu-ragu dia masuk ke kamu, masih tertahan oleh keraguan-raguan kamu sendiri gitu ya. Pesawat lagi, abaikan aja ya. 3 kali buka ya, saya cari tahu tentang kalian ya. Ya ini ada keberlimpahannya, Ten of Pentacles, protection, true love, wedding rings, yeah, union, wedding, married, soul connection, internal love, ya, everlasting promise. Wow. Ya, beberapa dari kalian ini akan mendapatkan ya tadi seperti yang di sini ya.
Yang saya bilang semesta sudah menyodorkan sesuatu untukmu yang membahagiakan, bukan cuman dalam hal karir, keuangan, dan tetapi juga dalam cinta. Ya, yang tidak disetujui atau tidak disetujui oleh orang tua, ya akan disetujui. Ya, yang terpisah hanya karena masalah cinta segitiga, masuknya orang ketiga atau masalah ego masing-masing, ya, perbedaan agama atau apapun itu, ya, perbedaan taraf hidup ini, ketika meningkatnya kamu sudah menyembuhkan diri, ya, kamu sudah mulai fokus kepada diri kamu sendiri dan karir kamu, dan juga mencari cuan gitu ya, lebih fokus ke cuan kamu. Nah, disinilah kamu bertemu dengan orang yang layak, ya, membuat kamu layak gitu, ya, ada keberlimpahan, ya, ada kebahagiaan. Ya, di sini kamu semakin memproteksi diri, ya. Malaikat penjaga alam semesta dan ilahi Rabbi akan membantu kamu untuk memproteksi diri, proteksi hati, proteksi pikiran, proteksi jiwa. Jadi kamu sudah nggak akan lagi mudah terpedaya dengan yang namanya hal-hal yang fana duniawi. Ya, bagus ini, ya. Jadi kalau sudah berbicara soal malaikat penjaga alam semesta dan ilahi, berarti semua orang pun, ya, akan orang-orang yang tadinya mengabaikan kamu mungkin akan berbalik mengakui kamu, ya, menyenangi kamu, karena alam semesta sudah mendukung kamu, memproteksi kamu gitu, menjaga kamu dari orang-orang toksik, ya. Nah, jadi kalau kamu dimulai dari diri sendiri dulu, ya. Kamulah yang harus membatasi diri dari hal-hal yang menjatuhkan harga diri kamu, ya, menjatuhkan posisi kamu, ya. Jika kamu memulai untuk memproteksi diri, ya, melindungi diri, hati dan perasaan, ya, agar tidak terpengaruh dari orang-orang toksik, ya, hal-hal toksik, maka semakin lekat ini, semakin kuat malaikat penjagamu melindungi kamu, ya. Kalian akan mendapatkan cinta sejati, ya. Mungkin beberapa dari kalian sudah dealing dengan pasangan sah kalian ini, ya. Kemarin mungkin ada konflik yang disebabkan oleh pihak ketiga atau orang tua yang tidak merestui, atau orang ketiga, ya, cinta terlarang dan lain sebagainya. Ini semua akan pulih sesuai keinginan kamu, ya, dan sesuai kebenaran, ya. Pokoknya yang terbaik lah untuk kamu, ya, ya. Nah, ada union di sini, ya. Ada pernikahan. Jadi yang tidak serius akan serius, yang tidak komit akan komit, ya. Akan ada pertunangan dan pernikahan. Yang sudah menikah akan bersatu kembali. Jika kamu ingin bersatu, ya akan disatukan. Jika kamu ingin melepas karena hubungan itu sudah tidak bisa ditolerir lagi, berarti kamu akan dipertemukan dengan, dimudahkan untuk meninggalkan, ya, melepaskan. Kemudian kamu akan bertemu dengan orang yang menjadi jodoh kamu ini, true love kamu ini, ya, cinta sejatimu. Yang ketiga, apalagi? Nah, Ten of Swords, lost and found, let go of control issue, I like you. Wow. Ya, di sini jika kalian merasa sudah berada di hubungan yang sudah toksik banget, udah mengkhianati banget, ya, udah nggak sefrekuensi, sudah nggak sevibrasi, ya, dan itu menyakitkan, ya, melelahkan, memberatkan, ya, membebani, ya udah, kamu akan tahu semuanya dan kamu akan bisa memastikan untuk mengambil keputusan meninggalkan, ya.
Nah, ketika kamu melepaskan, ya, mungkin kamu berpikir, aku akan kehilangan, kamu takut kehilangan. Udahlah, relakan, lepaskan, ikhlaskan, doakan. Lalu lupakan apa yang menjadi doa kamu itu, ya, karena alam semesta sudah mendengarkan. Dia akan datang jika kamu ingin dia kembali. Dia akan datang dengan dalam sifatnya yang baru, dirinya yang baru, versi terbarunya, ya, versi dia yang baru, ya. Ketika kamu melepaskan, kamu akan mendapatkan yang lebih baik. Jadi bisa jadi ketika kamu sudah tidak bisa lagi mentolerir hubungan ini dan ingin bercerai karena memang sudah seharusnya gitu, ya. Ketika kamu lepaskan, kamu akan mendapatkan yang lebih baik, ya. Dan jika kalian ingin masih mencintai dia dan ingin dia kembali, maka lepaskan dulu, beri jeda dulu, ya, relakan dan ikhlaskan. Kalau memang dia sudah mengkhianati, mengadakan orang ketiga, ya, jangan maksain, ya, biarkan, diam dulu, ya, lepasin. Nah, dia akan datang ketika dia sudah mendapatkan karma atau pelajaran. Mintalah kepada Tuhan agar memberikan dia hidayah. Itu. Let go of control issue. Allow this situation to unfold naturally. Jadi kamu, mungkin masalah kalian ini karena kalian terprovokasi oleh isu-isu negatif atau pikiran-pikiran negatif, ya, atau pendapat-pendapat, ya, campur tangan dari luar, pihak luar, atau faktor orang ketiga. Sini kalian sama-sama ego, ya, atau kalian mungkin terabaikan, ya. Udahlah, ya, jangan negative thinking, positive thinking aja, ya. Berjalannya mengalir aja, ya. Di sini karena ada I like you, someone like you, ya, romance is blooming, fun flirting, want to date. Jadi mungkin ada rasa tidak pede ketika kamu sudah melepas dari seseorang yang toksik ini. Kamu khawatir, takut nanti takut sendirian, kamu takut kesepian. No, ya, ini banyak yang akan menyukai kamu. Ada yang bakal ngajak kamu ngedate, ya. Ada yang akan mengungkapkan rasa cintanya kepada kamu, gitu, ya. Jadi kamu akhirnya bisa bangkit, ya, dibangkitkan. Kamu bangkit dan dibangkitkan pula sama semesta, gitu, ya. Apapun yang menjadi harapan kamu itu akan terkabulkan, ya. Jadi jangan kecewa, jangan putus asa, jangan pesimis, teruslah maju, ya. Lepaskan apa yang sudah harus kamu lepaskan demi kemajuan hidup kamu. Terkadang kita kalau mau bahagia, mau sukses, ya, kita harus bisa merelakan sesuatu dulu, harus korbankan sesuatu dulu, gitu, ya. Ibarat kita tuh berjalan, kaki kita diikat dengan timah, atau batu, gitu, berat sekali kita melangkah. Ya udah, kalau kamu ngerasa berat, dilepasin dong, biar kamu bisa jalan normal, gitu, ya. Jadi anggaplah hubungan yang toksik atau sesuatu yang memberatkan kamu untuk melangkah maju itu adalah batu yang diikat di kaki kamu, gitu. Lepaskan dulu supaya kamu bisa berjalan sesuai keinginan kamu, ya. Orang-orang toksik, hal-hal toksik, pikiran-pikiran toksik itu adalah sebuah batu yang diikat di kaki kamu atau di badan kamu. Jadi supaya kamu nggak berat, ya, untuk melangkah, kamu harus berpikir seperti itu aja, gitu. Simpel-simpel aja, yang ringan aja, ya. Tuhan itu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Tuhan telah menyediakan rezeki untuk masing-masing, ya. Masing-masing orang sudah punya rezeki masing-masing. Jadi jangan berpikir bahwa melepaskan adalah sesuatu yang menyedihkan. Nggak selamanya seperti itu, ya. Merelakan adalah sesuatu yang menyedihkan, bukan, ya. Justru itu ketika kita relakan, justru kita akan ngerasa plong, seperti kita menggunting tali yang diikat batu di kaki kita, gitu. Tali dari batu yang sudah terikat di kaki kita, gitu, ya.
ada kok yang ngejar-ngejar kamu di luar sana, ya ada kok yang lebih baik, ya. Nah, untuk kalian yang energinya masih ingin kembali, ingin dia berubah, lepaskan dulu, jangan ngotot, ya, gak usah mendesak, semua akan indah pada waktunya. Jadi kamu lepasin dulu, relakan dulu, gak usah berharap lagi, kamu fokus aja ke karir dan keuangan kamu capai hal-hal yang lebih penting dulu untuk diri kamu, yang membaikkan diri kamu. Nah, baru tuh dia akan tetap kembali kepada kamu. Siapa sih yang gak suka kalau kamunya orang yang kuat, orang yang independen, kamunya orang yang kepribadian yang mandiri? Siapa sih yang gak suka, ya? Jadi jangan pesimis lah, ya. Saya lihat di sini ada 2 kali kartu ini ya, membuat kamu stagnan. Ini ada pengaruh kuat dengan energi black magic atau energi toksik yang ada dalam diri kamu sendiri. Jadi kamu tuh perlu dibersihkan dari dalam maupun dari luar. Dari dalam adalah dari dalam diri kamu sendiri yang toksik, ya, atau negatif, terlalu pesimis, terlalu lemas, terlalu lemah gitu ya, perlu dikuatkan, yaitu dibersihkan dulu diri kamu dari dalam, dari energi negatif yang ada dari dalam diri kamu, dari diri kamu sendiri gitu. Terus dari luar ya, yaitu dibersihkan dari luar di tubuh kamu, ya, di kulit kamu, dari atas kepala sampai kaki, ya, karena itu ada pengaruh dari luar juga, serangan-serangan dari luar, atau mungkin supaya kamu tuh bisa dikunci gitu dari energi-energi yang negatif dari luar. Jadi kamu dealing sama orang toksik, kamu punya proteksi gitu, ya, bersihkan dulu baru kamu bisa dibantu untuk diproteksi dari luar gitu, diblok gitu ya, dibuat blok-blok atau dikunci gitu ya, dilingkari, dilindungi dari seluruh tubuhmu, ya. Jadi kalau kamu berjalan itu ada satu lingkaran yang melindungi kamu gitu, ikut aja kamu kemana gitu, dari kaki sampai kepala. Tapi sebelum itu dikeluarin dulu, bersihkan dulu dalam diri, yang ada di dalam diri kamu itu yang sudah melekat selama ini, dibersihkan dulu lah, ya, baru bisa dilindungi, dikunci supaya kamu berjalannya dengan ringan, tanpa ada beban pikiran lagi, tanpa ada pikiran-pikiran negatif lagi. Ya, pikiran negatif itu lumrah ya, manusiawi, tapi seenggaknya kita nggak memelihara tumpukan gitu, sebuah tumpukan hal negatif yang sudah menggunung mungkin ya di otak kita, di kepala, di hati kita. Ya, itu harus disingkirkan dulu, dikikis pelan-pelan sampai benar-benar sudah total bersih, baru tuh kita mulai hidup kita yang baru. Kita akan memulai hidup baru kalau kita sudah membersihkan energi-energi yang memberatkan. Kalau energi negatif itu kan dia memblok kita untuk maju gitu. Jadi kita terkadang pesimis, kita kadang mager, ya. Energi negatif itu bisa jadi pengaruh juga dari black magic ya. Tapi saya bicara soal negatif dalam diri kita, ya. Energi negatif yang diakibatkan oleh pikiran kita sendiri ini nih, ya. Itu yang membuat kita kadang malas gerak, ya. Nggak mood kita nggak stabil, ya, kita nggak bisa mengendalikan diri, kita sering bingung, sering nggak pede, ya, kita nggak bisa ngambil keputusan, ya, kita terombang-ambing dalam ya pokoknya pelin-pelan gitu ya. Nah, terus kalau hal ini terjadi sama kamu gitu ya, kamu ngerasa nggak mood, itu juga pengaruh dari luar loh. Tapi yang pengaruh dari luar itu dampaknya tuh, efeknya ya, tanda-tandanya tuh dia di fisik. Jadi kalau kamu ngerasa nggak sakit tapi kamu sehat-sehat aja, cuman kamu pikirannya yang kamu ngerasa malas, kamu nggak mood ya, kamu ngerasa pokoknya pesimis, ya, itu berarti diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu ngerasa hal yang sama tetapi ada bagian-bagian tertentu yang sakit ya, nah itu berarti dari luar, karena mereka mempengaruhi jiwa kita melalui energi yang dari luar itu dia berdampak di kesehatan fisik. Kalau dari dalam diri kita berarti kesehatan jiwa gitu, jiwa kita sendiri yang terlalu negatif, makanya kita yang sering pelin-pelan, kita yang nggak pede. Tetapi kalau kalian ngerasa di fisik kalian kadang nggak jelas penyakitnya, kadang udah diperiksa tapi nggak ada penyakit, ya, terus kalian mood-moodan, ya, mood kalian nggak stabil, pikiran kalian sering gelisah, nggak tenang, susah tidur, ya, atau
kepikiran seseorang terus, terbayang-bayang, sering mimpi buruk. Nah, coba dicek apakah ini apakah ini sebenarnya kegelisahan kamu sendiri, masalah sakit di jiwa kamu sendiri akibat trauma, atau negative thinking ya, atau ya terlalu overthinking ya, ataukah memang ada pengaruh magicnya. Jadi kalau pengaruh magicnya itu dia ada tanda-tanda di sakit di bagian-bagian tubuh tertentu, tapi kalau kata dokter nggak ada penyakit ya, itu. Tapi kalau dalam diri kamu itu hanya mengenai jiwa aja, karena dari kualitas pikiran kamu gitu, yang gak seimbang ya, pikiran kamu yang terlalu negatif sehingga membuat kamu menjadi bingung sendiri, mempengaruhi mood kamu gitu. Oke? Jika kalian ingin personal reading, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di video ini ya. Maaf, itu anak saya lagi nggak mood juga dia itu. Anak saya tuh ya, kata orang sih indigo ya, karena dia kalau tiba-tiba suka ngelihat sesuatu dia lari terbirit-birit ketakutan. Dia tunjukin ke saya, dia tunjukin ke sana itu ya, tapi saya nggak tahu itu siapa. Saya hanya bisa merasakan energi ada seseorang di situ, tapi ya anak saya yang bisa melihat, hanya dia yang bisa melihat gitu. Kalau di saya ya kadang-kadang kalau memang itu penting sekali ya, atau itu emergency, baru ada para leluhur saya yang menunjukkan diri itu, atau memang saya dikirimin magic. Nah di situ saya dapat melalui ketindihan saya melihat mereka ya menyerang saya atau apa ya. Kalau secara nyata itu nanti pada saat-saat tertentu, tapi kalau anak saya tuh hampir setiap hari dia melihat itu, karena memang matanya udah telanjang. Itu dia kena sejak umur 2 tahun. Jadi kalau dibilang autis, saya sudah ngecek ya, cek dan dicek ke sekolah SDLB. Anak-anak autis tidak seperti anak saya itu lebih ekstrim ya, karena ya gitu deh, ceritanya panjang. Dia bisa melihat sesuatu gitu ya, dan tingkah lakunya berbeda jauh dengan anak-anak autis biasa. Di beberapa kali sejak umur 2 tahun dia melihat penampakan. Di situ dia mulai sakit dan tiba-tiba aja tingkah lakunya berubah aneh gitu ya. Sering melihat penampakan, terus dia sering bermain yang ekstrim. Dia melihat ke atas, dia ketawa, seperti pokoknya ada yang ngajak bermain dia gitu. Jadi dia jalan di atas meja lurus aja sampai jatuh, baunya patah, tangannya patah. Sampai dia nggak tidur selama 7 bulan. Setiap malam tuh dia membanting diri, pokoknya kalau kita tidur dia menggigit badan kita sampai berdarah-darah. Jadi kita gantian tidur gitu setiap malam, nggak boleh semuanya tidur. Kalau nggak dia nginjakin kita, gigitin kita sampai berdarah selama 7 bulan. Terus kita pergi ngobatin dia, tiba-tiba langsung tertidur gitu. Pas mereka tiupin matanya langsung tertidur aja gitu, tiba-tiba, ajaib kan. Nah kata tukang obat itu bilang anak ini dimainin sama makhluk halus gitu. Nah terus saya pergi ke satu lagi, katanya anak ini indigo, kalau kalian obatin dia baik-baik, kalau dia bisa sembuh dari ini makhluk yang mempermainkan dia ini, dia bisa menjadi bisa mengobati orang gitu, karena dia bisa melihat kan. Nah terus saya pergi ke satu lagi, kakak saya kan ya punya leluhur juga kan, tapi kita kan nggak satu ibu gitu, jadi mungkin leluhurnya dari mamanya kali ya. Karena waktu itu saya juga nggak paham tentang leluhur atau apa, saya nggak terlalu berlebihan menanggapi hal-hal seperti itu, karena saya orangnya logis ya, emang ke logika gitu lebih tinggi gitu kan, karena saya takut terlalu berlebihan kan, takutnya sirik gitu ya. Jadi saya ya ngalir aja waktu itu. Nah terus kakak saya bilang tanya kan, salamin dulu, terus tanya kalau memang ini leluhur, jangan bikin siksa anak cucu dong. Nah, terus emangnya kalian di mana, tolong keluar gitu. Terus anak saya ini dia kan nggak bisa ngomong sejak dia melihat penampakan itu, langsung sakit 3 hari. Nah terus dia menjadi aneh itu kan, dia sudah mulai nggak bisa ngomong sampai sekarang. Dia malas ngomong, bisa ngomong tapi nggak mau ngomong. Nah terus pas kakak saya tanya, kalian di mana, ayo keluar. Nah terus anak saya langsung nunjukin di
dia nunjukin ini, dia keluarin lidahnya, dia tunjuk di situ, telunjuknya ditunjuk ke lidah. Terus saya bilang astagfirullah ya, berarti ini harus dibuka di mulutnya, nah, gitu, dari mulut, karena memang anak kan masih kecil nih ya. Karena di waktu itu saya tinggal di tempat tinggal yang memang banyak orang yang punya ilmu magic ya, sering nyobain ke saya. Mereka mungkin takut anak saya ini bicara jujur gitu, karena anak kecil gitu kalau ngelihat kan pasti dia akan bilang kan. Nah mereka kayak tutup mulutnya gitu, disaratin, dibacain atau gimana caranya ya supaya anak saya ini nggak bisa ngomong. Ya bahaya dong kalau anak kecil itu dia bisa melihat apa yang mereka pakai, dia lihat apa yang mereka gunakan, makhluk apa yang mereka gunakan ya, dan dia bilang, kan bahaya. Anak pertama saya juga pernah gitu. Anak yang pertama itu kan saya nggak tahu kalau dia bisa ngelihat gitu. Nah pernah dia ngelihat pas saya merasakan, saya lagi nyuci piring kan di dapur pagi-pagi. Saya bilang, ih siapa sih berdiri di belakang saya, sosoknya laki-laki nutup kepala pakai kayak jaket putih. Memang orang itu ada apa ya, nggak tahu ada maksud apa sama saya. Nah, tapi dia berdiri di belakang saya. Terus saya cuma diam aja kan, gumam dalam hati. Tiba-tiba anak saya muncul tuh dari belakang yang pertama. Anak yang pertama sekarang sudah kelas 1 SMP. Mama, itu siapa tadi yang berdiri di belakang mama? Saya bilang, ih siapa tadi tuh? Tapi dia nutup kepala, mak, laki-laki. Saya bilang, kamu halusinasi, kamu terlalu banyak main game. Enggak mak, tadi saya lihat loh, tapi tiba-tiba hilang. Ih anak ini aneh banget. Terus satu kali dia pernah bilang ke ibu-ibu di warung kan, dia bilang, Bu, tadi ada perempuan loh di situ, muncul di samping ibu. Terus ibu itu ya marah, kamu jangan ngomong sembarangan dong. Tersinggung kan, takutnya mungkin apa ya, anak saya mungkin nanti membongkar kartu orang itu kali ya, entahlah. Terus ya mereka kan sering main sama anak saya yang kedua. Mereka tahu anak saya tuh yang kedua itu bisa ngelihat gitu-gituan. Nah karena dia sudah mulai bisa bicara, nah mungkin ya dibikin gimanain supaya dia nggak bisa ngomong. Karena kalau yang anak yang pertama kan sudah besar, jadi kita bisa ngelarang kan, kamu kalau lihat gitu jangan langsung bilang. Nanti orang tersinggung gitu. Jadi saya kan langsung bilang ke anak saya, jangan langsung bilang, diam aja, cerita ke mama aja, jangan bilang di orang banyak gitu, kamu membuka kartu orang. Nah, tapi anak yang kecil ini kan nggak bisa kita bilang karena dia masih kecil kan, dia baru belajar bicara. Jadi otomatis kalau dia bisa ngomong baru, terus anak saya yang kedua ini dia kan lebih tajam lagi penglihatannya, lebih jelas, lebih nyata. Nah itu yang mereka takut gitu. Jadi orang-orang yang tahu, yang sering mainin magicnya ke saya itu, mereka nutupin mulutnya kali ya, karena memang saya lihat, saya ngerasakan itu. Nah, akhirnya ya gitu, dia belum bisa ngomong, yang nggak apa-apa, tapi saya yakin suatu saat saya pasti bisa menyembuhkan dia, insya Allah. Kita harus berpikir positif dan kita yakin bahwa segala sesuatu itu pasti bisa berubah ya, selama kita tetap tidak putus asa. Kita yakin, kita berdoa terus dan kita berusaha ya. Oke. Semoga kamu termotivasi, semoga kamu punya gambaran untuk bisa menemukan solusi yang kalian cari. Jika kalian perlu untuk konsultasi dengan saya, silakan ya. Konsultasinya berbiaya ya. Oke, saya tunggu kehadiran kalian di sana di nomor WhatsApp yang saya tunjukkan di sini ya. Semoga ini saya bisa membantu kalian membersihkan energi, membuka aura, dan juga memberikan pencerahan. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Sagittarius.